Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana Barokah. sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Cipa, silahkan pimpin doanya. Ya, baik teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati mulai. Amin. Amin. Selesai. Nah, terima kasih ya Cipa sudah memimpin doa. Ya, Bu. Oh iya, Ibu sudah mengirimkan link absensi di WhatsApp grup. Apakah sudah mengisi semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah mengisi. Ibu izin membagikan layar ya. Ya, Bu. Silakan. Nah, sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Bu. Kalau sekarang sudah? Sudah, Ada, Bu. Bu. Sudah. Nah, di depan kalian ada sebuah gambar. Coba apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Makanan pokok, Bu. Padi. Ya, Ya, betul. Jadi nama tanaman ini adalah padi. Nah, apa manfaat dari tanaman ini? Ada yang tahu? Bisa digunakan buat makan. Ya, betul, Desi. Mengandung karbohidrat. Iya, betul. Nah, sehubungan dengan gambar yang Ibu tampilkan, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di depan kalian sudah ada lembar kerja siswa tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, adapun petunjuk pengerjaan LKS-nya, yang pertama, lembar kerja siswa ini hanya untuk dikerjakan saat pembelajaran. Lalu berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKS, kerjakan dengan jelas dan sesuai dengan instruksi guru. Yang terakhir, apabila terdapat hal yang kurang dipahami, dapat ditanyakan kepada guru. Nah, untuk kegiatan pertama ada ayo membaca. Liburan sekolah telah tiba. Ibu guru memberi Edo tugas untuk membuat teks laporan tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat selama liburan. Edo memutuskan untuk mengunjungi pamannya di desa yang seorang petani jagung. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Coba siapa yang ingin membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan Ulpi. Ya, judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh.
Seperti itu, Bu. Iya, untuk paragraf 2 mau dibaca oleh siapa? Saya, Bu. Ya, boleh Desi. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, untuk paragraf 3 silahkan Cipa dibacakan. Ya, baik, Bu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, tadi sudah 3 paragraf yang dibacakan. Sekarang sisa 2 paragraf lagi. Siapa yang ingin membacakan 2 paragraf ini? Saya lagi, Bu. Ya, boleh Ulpi, silahkan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah memilih. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, terima kasih ya sudah membaca bagaimana cara jagung berkembang biak. Nah, setelah membaca teks laporan bagaimana jagung berkembang biak, coba kalian tuliskan pada buku tulis ide pokok dan informasi penting paragraf-paragraf yang terdapat di cerita teks laporan Edo. Ibu akan perlihatkan teksnya, lalu kalian tuliskan di buku tulis apa saja ide pokok yang terdapat dalam per paragraf teks laporan pengamatan Edo. Apakah sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Ibu ingin dengarkan hasil pekerjaan kalian. Nah, untuk paragraf 1, coba Ulpi sebutkan apa ide pokok dan informasi penting dari paragraf pertama. Ya, Bu, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Ya, bagaimana yang lainnya sama? Seperti Ulpi, apa ada tambahan lain? Bu. Sama. Ya, untuk paragraf 2, coba Desi sebutkan ide pokok dan informasi pentingnya. Informasi penting yang pertama, perkembangbiakan tanaman jagung dimulai dari biji jagung. Informasi yang kedua, jagung akan terus tumbuh dan berkembang. Sudah, Bu.
Sudah ada tambahan lain tidak dari yang lain? Sudah, lanjut ke paragraf 3. Coba Syifa sebutkan ide pokok dan informasi pentingnya dari paragraf 3. Baik. Karena terkendala sinyal. Iya, Syifa, tidak apa-apa. Coba teruskan. Paragraf berapa, Bu? Paragraf 3, Cipa. Oh iya. Ide pokok dari paragraf 3 adalah pembuahan terjadi pada saat tepung sari terbang terbawa angin yang jatuh di kepala putih. Begitu, Bu. Iya. Nah, ada sisa 2 paragraf lagi. Siapa yang ingin mengemukakan hasil pekerjaannya? Saya, Bu, yang paragraf 4. Baik, Ulpi, silahkan. Nah, informasi yang saya dapatkan yaitu buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah menghilang. Nah, untuk paragraf 5, siapa yang ingin mengemukakan? Cipa, Bu. Silahkan, Cipa. Ya, jadi ide pokok dari paragraf 5 adalah biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Nah, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Begitu, Bu. Nah, bagus ya, sudah betul. Dari kelima paragraf tersebut itu menjelaskan dan melaporkan tentang perkembangbiakan jagung. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita amati. Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk membawa bunga. Apa semuanya membawa? Sudah, Bu, ada, Bu. Sudah disiapkan. Coba Ada, tunjukkan. Bu. Bebas ya, Bu, bunganya. Iya. Nah, semuanya sudah membawa bunga. Nah, coba ayo kita amati. Di sini Ibu terdapat langkah-langkah dan cara-cara untuk mengamati struktur bunga sepatu. Tadi kan kita sudah membaca laporan tentang perkembangbiakan jagung, di mana terdapat kata-kata seperti putik, benang sari. Nah, coba kita amati apakah di bunga yang kalian bawa itu terdapat putik dan benang sarinya. Nah, adapun alat dan bahannya, ada kaca pembesar, pinset, silet, dan bunga yang kalian bawa. Nah, coba kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, Bu. bagus. Nah, coba kalian amati bentuk dan bunga yang kalian bawa. Bulat, Bu, bundar. Kecil. Nah, coba gambar hasil pengamatan dari bentuk dan warnanya, coba kalian gambarkan di buku tulis.
Nah, sudah digambar, coba amati kembali bagian bunga-bunga, bagian kelopaknya apa bunga kalian ada kelopak bunganya? Ada. Ada, Bu. Nah, kepala putik ada tidak? Putih. Yang mana ya? Kalau ini Nah, Ibu sudah mengirimkan gambar struktur bunga lengkap di WhatsApp group. Coba nanti kalian cek WhatsApp grupnya tentang struktur bunga lengkap. Di sana terdapat bunga sepatu yang memiliki struktur bunga lengkap, seperti bagian kelopak, kepala putik, tangkai putik, dasar putik, kepala sari, tangkai sari, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, tugas kalian setelah nanti pembelajaran hari ini, lengkapi gambar yang telah dibuat dengan menambahkan keterangan bagian-bagian bunga berdasar gambar yang telah Ibu kirim di WhatsApp group. Nah, struktur bunga itu ada bunga yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Untuk struktur bunga yang lengkap itu contohnya bunga sepatu yang memiliki struktur bunga yang lengkap. Nah, apabila pada tumbuhan atau bunga yang kalian gambar tidak memiliki bunga struktur bunga yang lengkap, maka termasuk bunga yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Jadi tidak semua bunga memiliki struktur yang lengkap. Setelah kita melakukan aktivitas mengamati, sekarang ayo kita diskusikan hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Nah, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah perkembangbiakan pada bunga sepatu termasuk perkembangan generatif atau vegetatif? generatif, Bu. Ya, kenapa alasannya, Upi? Karena perkembangbiakannya itu terletak pada bunga. Jadi terjadinya peleburan antara sel jantan pada bunga yaitu benang sari dengan sel betina yaitu putik. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Nah, untuk nomor 2, apakah bunga sepatu memiliki bagian perkembangbiakan yang lengkap? Iya. Nah, Ya. coba sebutkan bagian-bagian pada bunga sepatu. Apa saja Ada bagian-bagian? benang sari, ada putik, ada kelopak, ada tangkai. Ada Ya, mahkota. Mahkota Iya, mahkota. bunga, Bu. Bakal ya, biji. ya, betul. Nomor 3, sebutkan tanaman lain yang berkembang biak seperti perkembangbiakan bunga sepatu. Padi, jagung, mangga. Apa Mangga. lagi ya? Ya, coba yang lainnya apa? Tanaman lain yang berkembang biak seperti perkembangbiakan bunga sepatu. Jambu, Bu, sama Ya. Nah, tanaman yang disebutkan oleh kalian tadi itu termasuk perkembangbiakan generatif yang dilakukan pada salah satu bagian tumbuhan yaitu bunga, di mana proses perkembangbiakan secara generatif ini dilakukan oleh peleburan sel jantan dengan sel betina. Sel jantan pada tumbuhan itu disebutnya benang sari dan sel betina pada tumbuhan atau pada bunga disebutnya putik, seperti itu. Nah, dari apa yang telah kita lakukan tadi, yaitu membaca laporan dan juga mengamati struktur bunga, coba siapa yang mau menyimpulkan, melengkapi kesimpulan di depan kalian ini? Saya, Bu. Boleh, Cipa. Silahkan bacakan, Cipa.
Ya, kesimpulannya, perkembangbiakan bunga sepatu termasuk perkembangbiakan generatif. Bagian tempat berkembang biak bunga sepatu yaitu bunga. Pada bunga terdapat kelopak, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Dan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya jawaban dari Cipa. Yang lainnya sudah mengerti? Alhamdulillah, Bu, mengerti. Nah, alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sekian. Untuk tadi ada tugas yaitu melengkapi gambar dengan bagian-bagian bunga. Nanti lengkapi, kemudian kirimkan di WhatsApp grup. Ibu tunggu sampai pukul 8 malam ya. Baik, Iya, Bu. Oke. Kita tutup pertemuan kali ini juga dengan berdoa. Silakan, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Sipa, Bu. Ya, mau siapa? Desi, Bu. Coba Desi, tutup doa untuk pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa di dalam hati. Membaca doa dalam hati dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Desi. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi dan kirimkan ke WhatsApp grup. Ibu tunggu sampai jam 8. Sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.